Waktu di Taiwan itu menjadi peneliti di Organic Electronic Device Lab. Itu lab saya yang fokus kita untuk bikin main purpose-nya sih untuk bikin OLED. Jadi kalian tahu LED? OLED itu display HP, ini pakai OLED atau ada juga yang masih pakai LED. Nah itu kita bikin itu, tapi topik saya agak sedikit berbeda. Dan saya juga sampai saat ini masih menjabat sebagai koordinator IT di Himpunan Fisika Indonesia cabang Jakarta. Topik penelitian saya itu development of surface plasma resonance biosensor. Ini yang saya kerjain di sana. Terus juga waktu S1 saya simulasi, yaitu molecular dynamic simulation. Itu metode simulasinya saya pakai untuk melihat seberapa efektif satu obat itu bisa kita pakai untuk mengobati infeksi virus. Nah, yang saya simulasiin itu waktu itu HIV dengan obat anti HIV-nya. Sekarang mungkin nggak tahu masih ada apa enggak. Oke, sedikit cerita. Jadi saya sebenarnya agak bingung saya mau ngomong apa. Dibilangnya sesi sharing alumni, udah saya sharing, beneran sharing loh. Ini sesi lama sendiri karena saya beneran curhat. Kenapa saya pilih CM? Jadi waktu pas awal-awal itu pertama kali saya dengar tentang peminatan di fisika itu pada saat tahun kedua. Jadi pas masuk tahun kedua, teman-teman saya udah pada ngomong, ada peminatan, lu masuk peminatan apa? Saya bingung, peminatan apa? Saya mikir tuh dulu ketika saya masuk fisika, itu udah fisika aja, terus sampai lulus, tok. Ternyata masih ada peminatan lagi. SMA aja saya udah bingung, ada peminatan IPA, IPS, bahasa. Untungnya nggak ada bahasa, kalau ada bahasa saya ambil bahasa waktu itu. Dan cuman pas di fisika saya bingung, masalahnya apa? Saya sama sekali nggak tahu menau peminatan fisika apa aja. Terus waktu itu ada 5 itu gini, pertama nuklir partikel, kedua instrumentasi, ketiga medis, keempat geofisik, yang kelima material dan kondensmeter. Jadi pada saat itu sampai angkatan saya tahun atau 2 tahun ke bawah saya itu CM dan material itu masih nyatu. Jadi dosennya itu mau memisahkan dirinya sendiri antara material dan CM, tapi kita mahasiswanya nggak mau. Kenapa? Karena kita ngerasa tumpang tindih, pusing ya, macam. Udahlah, itu background story-nya. Tapi pada saat itu saya juga bingung, apa nih? Terus saya tanya ke senior-senior saya. Waktu itu karena saya mau tanya ke dosen, saya tensin. Tanya ke dosen, kalau saya nanya ke satu dosen, pasti dosen itu akan bilang peminatan saya aja, iya nggak? Kamu tanya ke dosen mana aja, pasti akan gitu. Ya ada sih 1-2 yang masih objektif, yang masih kamu mau ngapain, kamu ngerjain apa. Oke. Dan paling enak itu memang ke saya nggak tahu sekarang masih ada pembimbing akademis nggak? Masih. Nah waktu itu kalian juga bisa curhat gitu kan, diskusi seperti apa. Nah cuma waktu itu kan karena saya juga masih sungkan sama dosen, saya ngomong sama senior-senior saya, sama teman-teman saya, mereka juga nggak tahu. Akhirnya ya udah saya kasih tahu, kamu mau ngerjain apa? Maka saya mikir-mikir. Ya inilah kalau pakai teknologi. Jadi saya mikir-mikir apa sih yang mau saya lakukan. Kalau misalkan pada saat itu tahun pertama yang saya pengen lakukan itu, saat itu lagi gencar-gencarnya, lagi heboh tentang si Stephen Hawking. Tahu Stephen Hawking? Itu yang di kursi roda, yang ngomongnya kayak robot. Nah itu ngomongin soal Big Bang, kosmologi segala macam. Jadi saya pengen gitu, saya belajar kosmologi. Terus cuma saya bingung. Saya bingung. Kenapa? Karena di sini nggak ada jurusan fisika kosmologi. Akhirnya saya ngomong sama pembimbing akademis saya. Pada saat itu adalah Pak Terry. Saya tanya Pak Terry, wah dengan semangatnya,
kamu masuk partikel ke partikel aja, itu lebih cocok buat kamu. Nah, kenapa? Ya memang sih di sini nggak ada topiknya, tapi pada saat kamu mau kosmologi, kamu harus belajar teori gravitasi, teori medan, segala macam, dan itu basic untuk kamu memahami kosmologi. Padahal saya pikir juga nggak pengen jauh-jauh amat gitu, paling nggak saya pengen tahu astronomi, dari segi astronomi segala macam seperti itu. Wah, begitu kekehnya gitu, tapi saya masih nggak serap kenapa? Karena saya nggak masuk ke partikel. Jadi gimana caranya? Ada nggak jalan lain saya bisa ke kosmologi tanpa harus masuk ke partikel? Wah, sudah juga, karena yang punya kolaborasi juga dosen-dosen ke partikel. Saya nggak bisa ambil topik penelitian itu. Akhirnya saya rasa kandas. Jadi saya nggak masuk ke situ. Nah terus di akhir tahun yang sama itu waktu itu kita punya perpus fisika. Ada yang tahu perpus fisika? Masih suka sana? Masih suka masih? Betul. Oh sayang sekali. Jadi dulu itu tempat kita bolos kuliah tuh di situ. Jadi itu berbeda, di situ cuma kerjanya kalau nggak tidur, main laptop, nyari wifi atau baca buku. Nah saat itu saya baca buku, bukan buku sih, majalah. Itu Scientific American sama Physics World. Pada saat itu majalahnya sedang membahas tentang biofisika. Biofisika dalam artian dia menjelaskan materi-materi biologi secara fisika. Jadi bagaimana cara bekerja itu rambatan dari elektron antara satu sistem cara ke sistem saraf lain. Kemudian juga fotosintesis dijelaskan sistemnya secara fisika. Itu wah seru juga kalau seandainya fisika bisa seperti ini. Sampai saya ada satu topik yaitu organ buatan, cangkok organ, segala macam. Pada saat itu kalau seandainya kita pakai organ itu untuk menambah seseorang, dia kalau nggak cocok akan ada reaksi penolakan dari tubuh. Nah, gimana caranya kita buat si organ ini dianggap sebagai organ sendiri dari tubuh sendiri. Nah, itu di situ pada saat itu saya berpikir, wah ini berarti kita harus rekayasa materialnya di sini. Bagaimana caranya? Nah, di situ saya tertarik untuk ke arah biomaterial. Nah, saya pikir dulu ketika saya dengar tentang biofisika, biomaterial seperti ini, maka jurusan yang akan saya tuju adalah fisika medis. Nah, saya waktu itu tanya ke senior-senior di fisika medis. Sayangnya, ketika saya tanya, mereka dengan antusiasnya bilang, wah kayaknya nggak bisa deh. Kenapa nggak bisa? Karena di sana pada saat generasi saya itu masih fokus di radiasi, pengobatan radiasi. Bahkan waktu itu cuma satu dosen yaitu Om Sadik yang benar-benar fokus sama biofisika. Kenapa? Senior-senior Om Sadik. Ya pokoknya cuma sama Om Sadik itu. Saya mikirkan nggak mungkin saya masuk fisika medis karena saya cuma ngincar Om Sadik doang. Sedangkan kuliah yang lain banyak banget yang harus saya laluin. Kemudian yang saya jadi pertimbangan juga itu materi yang diajarkan. Materi yang diajarkan, kalau seandainya dulu waktu saya, salah satu alasan mahasiswa milih peminatan itu mereka pengen kabur dari mata kuliah yang mereka suka. Jadi dulu gini, sekarang kurikulum kalian udah baru, saya lihat kalian semua mau peminatan apa aja, dapat yang namanya quantum physics 1-2, dapat yang namanya medan 1-2, iya enggak? Dulu yang masuk instrumen, yang masuk medis, yang masuk biofisik bertujuan untuk kabur dari 2 mata kuliah itu. Itu beneran loh, karena dulu belum wajib, dulu belum ada. Sekarang saya lihat kurikulum kan itu sampai jadi perdebatan. Saya juga sama teman-teman saya, ini gimana sih kok nggak ada? Padahal ini penting karena fisikanya di situ. Alhamdulillah sekarang kalian dapat semua. Jadi kalian mau masuk peminatan apa aja itu tidak bisa kabur. Jadi benar-benar sekarang kalian milih sesuai apa yang pengen kalian inginkan. Nah tapi waktu itu kenapa juga saya milih CM? Sebenarnya saya juga nggak mau ketemu si quantum physics sama medan ini. Tapi saya ngerasa kalau seandainya saya nggak dapet itu, fisika saya kurang. Saya akan sama aja saya kayak kuliah di teknik. Sedangkan saya kan fisika. Karena kan nanti
ya aplikasi secara instrumentasi, medis segala macam kayak gitu-gitu itu kan kalau menurut saya itu beririsan sama teknik elektro, teknik mesin, mungkin kemudian di fisika medis. Kalian tahu dia ada fisika medis juga? Nggak tahu kan? Di Fakultas Kedokteran UI juga ada fisika medis. Nah itu biasanya, nah ini irisannya gimana? Jadi banyak yang tumpang tindih. Jadi menurut saya ada identitas yang ingin saya pertahankan. Karena menurut saya condensed matter itu posisinya ada di antara nuclear particle dan material science saat itu. Kenapa saya bilang di antara? Kita dapat semua materi fisika yang kita butuhkan, basicnya, sampai quantum physics, yang medan itu segala macam, yang lain-lain. Itu kan di nuclear particle mereka belajar, kita juga belajar. Tapi kalau nuclear particle mungkin mereka untuk sesuatu yang kalau buat saya pribadi di luar batas imajinasi saya. Sedangkan kalau di condensed matter kita menerapkannya ke material. Kalau seandainya material pada saat itu material yang diajarkan itu kayak misalkan melihat fleksibilitas material, terus bagaimana sifat kekuatannya, kemudian elastisitasnya seperti itu secara sifat-sifat makroskopik kalau kita bilang. Nah kalau misalnya CM, kita melihat lagi ke dalamnya, bagaimana elektronnya, bagaimana dipol magnetiknya, seperti itu. Jadi saya rasa, oh saya bisa memahami sifat-sifat material, jadi saya bisa tahu secara real gitu loh, aplikasinya apa pada saat itu. Ya namanya juga mahasiswa ya, masih nggak tahu apa yang mau pilih. Basicnya sebenarnya CM itu cuma 3. Kita punya kuantum mekanik, elektromagnetik, sama statistika fisik. Selama kalian megang 3 ini, kalian mau ambil topik aja apa aja di CM, itu bisa. Karena nanti tinggal kalian aplikasikan di condensed phase. Ya condensed phase di sini padat, terus ada cair seperti itu. Karena CM ini saya bilang lebih buat saya lebih lebih membumi, lebih bisa saya terima karena semua eksperimen itu harus bisa dikerjakan dalam low temperatur. Low temperatur di sini bisa dibilang room temperatur itu juga low temperatur. Jadi kadang-kadang kan ada sifat-sifat yang hanya muncul ketika dia temperatur tinggi. Ada sifat yang muncul temperatur rendah banget. Tapi kan kita mau pakai sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin dong kita misalkan mau pakai memori supaya kapasitasnya tinggi kita harus panasin. Misalkan kayak gitu. Berarti kalau seandainya kita misalkan mau pakai kamera, pakai micro SD yang kapasitas tinggi banget, kita harus panasin dulu itu kamera. Kan nggak mungkin. Nah, di sini condensed matter main. Gimana caranya kita bisa pakai itu dalam kehidupan sehari-hari? Sehingga nanti kalian bisa nemuin sifat-sifat kayak superkonduktor. Mungkin kalian pernah lihat beberapa videonya seperti ini. Walaupun kalian nggak tahu itu apa, tapi saya yakin kalian pernah lihat ini. Kemudian juga yang terkait sama polimer, bio, koloid, segala macam itu juga bisa kita terapkan dengan ilmu condensed matter. Jadi menurut saya, saya belajar ini nggak rugi lah, sehingga saya bisa tahu apa sih yang bisa saya, walaupun nanti saya nggak cocok sama topik riset ini, saya bisa pakai ini untuk yang lain. Saat itu saya berpikirannya seperti itu. Tapi yang paling menentukan adalah buat saya kurikulum CM itu santai. Kenapa santai? Pada saat dulu waktu saya, kalau tadi Pak Haji sama Bocah bilang belajar, itu maksudnya kita bisa banyak pilihan bebas. Nah pada saat dulu itu saya, angkatan saya sampai 2 tahun di bawah saya, kita punya 18 SKS pilihan bebas. Artinya kalau satu mata kuliah itu 4, itu sekitar 4 sampai 5 mata kuliah kita bisa milih. Tapi sekarang kurikulum kalian itu saya takjub. Takjubnya apa? Ini saya dapat dari website Fisika UI, kurikulumnya sekarang. Semester 1, 2, 3, 4 semua sama, nggak peduli. Kemudian 5, 6 mata kuliah termasuk yang wajib-wajib itu ya sama lah. Nah ditambah pilihan-pilihan 6, 7 dikit cuma 9 sama 5. Totalnya cuma 120 SKS. Wajib lulus 144. Artinya kalian punya 24 SKS. Kalau satu mata kuliah itu cuma 4 SKS, berarti kalian punya 6 mata kuliah. Kalau 3 SKS, 8 mata kuliah. Pilih sendiri. Lu mau pilih apa terserah.
Kalau misalkan bisa pilih keluar lebih bagus. Misalkan sekali-sekali ya yang cowok-cowok kayak VB atau fisik gitu kan habis cuci mata. Iyalah di sini apa yang harus dilihat? Iya kan? Dulu itu, jadi itu dulu ada lirikan di fisika. Itu kalau cewek-cewek di fisika itu jarang jelek. Udah jarang jelek-jelek lagi. Itu joke doang ya. Biasa. Kalau di fisika itu sampai generasi saya itu masih gokil. Jadi kayak gitu-gitu sampai istilahnya kita punya istilah lain. Kasih saya nomor 1 jenis kelamin belakangan. Itu ada juga. Tapi ya itu aib lah. Gak usah dibuka lagi. Oke. Jadi selain mata kuliahnya saya bisa milih bebas segala macam. Nah, yang menjadi pertanyaan juga pada saat itu adalah aplikasi speknya apa? Oke, saya kasih gambaran dulu apa yang saya lakukan pada saat saya di Taiwan. Jadi saya pakai metode bukan metode fenomena surface Plassmann resonance. Jadi kalau misalkan saya pakai di sini thin film, itu di thin film itu kan ada elektron bebas, elektron yang kita nyebutnya surface Plassmann karena dia thin film maka dia surface Plassmann. Jadi kalau seandainya kita kasih incident light pada kondisi tertentu, dia akan beresonansi dengan getaran surface Plassmann-nya itu. Artinya apa? Ada sebagian energi yang terambil, maka kalian bisa lihat di sini, nggak muncul. Oke, di situ ada garis hitam di videonya di atas. Garis hitam itu ada energi yang hilang, terserah. Artinya apa? Dari situ kita bisa lihat, oh sinyal, ada sinyal yang hilang di situ. Kita lihat kondisinya apa? Kalau kita pakai polikromatik, di panjang gelombang mana itu hilang. Oke, nanti kita analisis segala macam seperti itu. Ini untuk apa? Saya pakai ini untuk mendeteksi apabila ada biosampel yang ingin saya lihat. Jadi kalau misalkan saya melihat apakah sampel darah itu ada virusnya atau tidak, maka di situ bisa kelihatan. Ketika nanti pita hitamnya itu yang dark bandnya itu ya geser posisinya dari lambda, misalkan lambda berapa 520 ke lambda 570, artinya dia ada virus di situ. Nah nanti kedepannya itu kalau misalkan diteruskan pergeserannya berapa lambda, itu kita bisa tahu oh ada virus ini karena pergeseran cuma sekian lambda, ada virus itu karena pergeseran sekian lambda, seperti itu. Nah itu kan fisika semua. Jadi mulai dari surface Plassmann yang interaksinya dengan incident light-nya, dan di situ saya belajar medan, dan nanti saya masih ketemu sama yang namanya persamaan Maxwell, 4 persamaan itu yang semua diturunin dari situ. Itu semua basicnya fisika. Jadi kalau misalkan saya pada saat itu berpikir dengan saya masuk ke electronic engineering mungkin saya bisa kabur sedikit dari fisika, ternyata nggak bisa. Terus kalau seandainya teori gimana ya? Kalau saya teori waktu itu saya mensimulasikan interaksinya. Jadi nanti ikatannya saya lihat ikatan apa aja yang ada, hydrogen bond, van der Waals, kemudian elektromagnetik segala macam, dan itu saya kalkulasi. Nanti saya lihat apakah ikatannya itu dominan, sehingga kalau misalkan dominan maka dia obatnya bisa berikatan. Kalau tidak, obatnya nggak ampuh segala macam. Atau kalau misalkan teori yang lain, saya nggak tahu. Kak Angga bisa ceritain nggak kalau soal teori? Jadi kalau teori ini yang saya dalami adalah kita berusaha untuk memodelkan zat padat ya dalam solid ini ke dalam suatu model formulasi matematika. Jadi seperti tadi misalnya Kak Sori kan ngerjain film tuh. Nah film itu kan jadi tadi kan Kak Sori katanya ngerjain tim film kan, tapi secara eksperimen. Nah tim film itu sebenarnya kan kalau kalian pelajari lebih lanjut kan ya susunan atomnya kan periodik ya, yang nanti kalian akan pelajari di kuliah zat padat, penjualan zat padat. Nah struktur kristal yang periodik itu kemudian kita modelkan dalam suatu formulasi matematis, kita cari persamaan ya persamaan Schrödingernya apa. Jadi kalian belum dapat kuantum ya soalnya ya nanti di kuantum juga ngerti lah Halsey sama si gitu, nanti cari Hamiltoniannya,
Terus kemudian di Hamiltonian itu nanti kita masukkan semua interaksi yang mungkin terjadi pada sistem, lalu kita mencari kita mencari solusinya. Nah, nanti dari solusinya itu kita bisa menghitung besaran-besaran fisis yang kita inginkan, seperti tadi magnetisasi, apalagi konduktivitas seperti itu, dan lain-lain itu. Jadi itu kalau yang teori yang saya dalami sekarang gitu. Sebenarnya tidak hanya itu, macam-macam. Kondensmeter itu baik eksperimen maupun teorinya itu luas sekali. Itu hanya sebagian saja. Seperti itu kurang lebih. Oke, saya yakin pasti nggak pada paham ya. Ya, tenang, semua ada waktunya. Lalu, Kendo mau jelasin? Oke, beliau malu. Oke, sebenarnya kalau mau ngomongin eksperimen, Kendo yang lebih cocok ya, karena dia benar-benar tahu dari awal itu eksperimen. Kalau saya kan masih membelot sedikit dari teori ke eksperimen gitu ya. Nah, kalau di CM itu enaknya, lu mau penelitian apa aja, itu nanti terapannya itu macam-macam. Oke, saya ambil contoh yang populer. Yang jelas pertama itu industri semikonduktor. Industri semikonduktor itu sekarang itu bisa dibilang ladang emas. Ladang emas karena semua pasti butuh. Gadget semua di sini itu semua hasil modifikasi dari semikonduktor, dibuat komponen, IC, segala macam RAM, itu semua mainannya semikonduktor. Jadi nanti kalau seandainya kalian mau tahu aplikasinya kemana, ini HP isinya semua adalah terapan dari kondensmeter. Gak cuma merah, biru, hijau, tapi juga ada tambahan kuning segala macam. Itu kan juga nanti itu dari CM. Bagaimana si display ini bisa ngeluarin warna merah, bisa ngeluarin warna hijau, bisa ngeluarin warna biru. Itu semua dari CM. Kemudian juga ini kapasitas penyimpanan yang tadi disebutkan. Sebenarnya prinsip kerjanya berkebalikan sama orang itu. Ya, fungsinya dibalik gitu. Jadi basically sama. Jadi kalau seandainya kamu belajar di semikonduktor, ya kamu bisa mainin, kamu mau ke solar cell atau kamu mau ke LED atau kamu nanti transistor juga bisa. Ya, kalau kalian mau tahu kayak gitu-gitunya, makanya masuk CM. Oke, kalau seandainya dibilang kerjanya kemana, agak miris juga saya menceritakannya. Miris kenapa? Karena kalau misalkan kalian survei semua anak fisika yang kerja sesuai jurusannya mereka tuh paling cuma berapa persen sih? Semua anak fisika loh ya. Jadi apalagi kalau bilang CM gitu. Untuk ngeliti gimana caranya bisa bikin IC yang lebih cepat, bisa bikin memori yang lebih tinggi. Walaupun itu sebenarnya nanti keperluannya untuk apa? Untuk Apple, untuk Asus masih pakai juga, kemudian Lenovo pakai itu juga dari TSMC. Dan ini marketnya gede banget. Dan riset mereka tuh juga jalan. Jadi kalau seandainya kalian emang berpikir mau dapetin duit, coba ke TSMC. Itu setahunnya bisa menghasilkan sekitar 300.000 NT dolar. Satu NT-nya itu 400 rupiah. Jadi 300.000 kali 400 per tahun. Berapa tuh? Ya berapa lah itu. Nah itu kemudian Foxconn. Foxconn juga sebenarnya di Taiwan, tapi manufakturnya sekarang bergeser ke Cina. Waktu itu katanya sih mau bikin pabrik di Indonesia juga, tapi saya nggak tahu gimana lanjutannya. Ini juga yang membantu perakitan Apple. Kemudian kalau misalkan manufacturing komputer PC, laptop segala macam, ini juga Foxconn yang megang. Kemudian LG. LG ini jawarannya display. Ini saya nggak promosi loh ya, saya cuma ngasih lihat. LG ini jawarannya display. Jadi kalau seandainya kalian mau pakai apa yang kalian terapin di CM itu ke OLED, LED segala macam, LG itu pilihan kalian. Dan ini benar-benar emang sih kalau untuk urusan gadget ya masih sosok lah, masih di bawahnya Samsung sedikit, tapi untuk display ya saya berani bilang dia jawarannya. Terus apa Samsung? Samsung jangan ditanya, dia ya oke lah untuk display masih kalah sama LG, tapi untuk inovasi dia cukup, saya lihat cukup bagus karena target mereka sebenarnya ngejar Apple.
Walaupun sebenarnya ketika mereka ngejar Apple, mereka ngejar TSMC-nya itu, bukan ngejar Apple-nya. Tapi mereka bisa manufaktur semuanya sendiri. Dan itu menurut saya hebat. Jadi ya kalau seandainya kalian mau kayak yang lebih general, semikonduktor juga bisa ke Samsung. Atau kalau misalnya kalian suka programming juga dari simulasi kalian, terus kalian mau implementasi gimana kalian komputasinya itu ke Samsung juga bisa. Kemudian ada lagi GalaxoSmithKline. Ada yang pernah lihat ini? GalaxoSmithKline. Kalian tahu iklan Sensodyne? Pasta gigi. Nah itu adalah produksinya GalaxoSmithKline. GalaxoSmithKline ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang menonjol di bidang farmasi, medical, kedokteran, dalam artian obat-obatan gitu ya. Kenapa saya masukin ini? Karena mereka sejak 2012 sudah menerapkan nanopartikel ke dalam setiap produk mereka. Jadi bisa dibayangkan bahwa CM itu memang bisa dipakai kemana-mana. Dan kalau seandainya kalian mau lebih banyak pilihan lagi, ini bukan gunung padang ya. Ini yang terakhir ini Silicon Valley. Siapa yang pernah dengar Silicon Valley? Silicon Valley itu apa? Ya simpelnya, ini adalah kawasan teknologi terbesar. Dan isinya Apple, Facebook, kemudian Amazon, kemudian apa lagi saya lupa. Pokoknya hampir semuanya di sini. Dan beberapa perusahaan itu membuat manufacturingnya di sini. Dan Indonesia konon katanya mau membuat Silicon Valley-nya sendiri di Jawa, tapi saya lupa di mana, di Bandung atau di Bandung ya. Cuman ya saya nggak tahu kapan. Tapi setidaknya udah ada wacana ya. Ya lah, kalau itu benar-benar terlaksana, ya generasi kalian saya rasa masih dapat sekitar 5 tahun ke depan. Seandainya itu beneran jadi, maka itu jadi lapangan buat kalian banget. Kenapa? Karena yang bisa orang Indonesia yang bisa punya basic ini untuk saat ini saya rasa mungkin hanya dari luar negeri semua. Jadi kalau saya kalian bisa masuk ke situ dan 5 tahun ke depan industri, saya percaya sih industrinya pasti akan maju. Itu kalian dapat ini. Kenapa saya juga yakin 5 tahun ke depan? Karena pemerintah sudah membuat satu peraturan. Kalau dulu kan Samsung misalkan, Samsung impor ke sini, oke, tapi impor doang. Terus mereka tetap bikinnya di luar, ya nggak? Nah sekarang pemerintah sudah membuat kebijakan, setiap perusahaan yang mau menjual produk yang mereka di Indonesia, mereka harus buka pabriknya di sini. Dan itu sudah diterapkan. 2 perusahaan yang sebenarnya semua perusahaan udah oke, tapi mayoritas masih tahap awal. Tahap awal dalam artian mereka hanya merakit di sini, tapi komponen masih di luar. Tapi Samsung dan kalau HP itu Evercross itu sudah deal bahwa mereka akan membuat komponen, produksi komponen itu di Indonesia. Dan yang terakhir saya dengar untuk Samsung Galaxy S7 semua komponennya itu dirakit dari Indonesia. Jadi kalau seandainya kalian masuk CM mau langsung kerja, kalian bisa coba ke situ. Dan saya tahu dari orang dalamnya Samsung Indonesia bahwa mereka lagi butuh SDM banyak benar. Nah itu yang lagi dibutuhkan, khususnya di bagian programming sama semikonduktor buat produksi ini. Jadi kalau seandainya ada yang mau ya silakan coba. Tapi ya rezeki itu ya urusan belakangan ya. Cuma kalau kalian mau coba, coba aja. Oke. Nah kalau misalkan saya kan juga diminta, kalau alumni-alumni yang lain ngapain sih, kemana aja? Nah, ironisnya, sedihnya, itu generasi saya tidak bisa merasakan apa yang mungkin generasi kalian alami. Karena pada saat generasi saya, industri semikonduktor yang terkait sama CM itu masih minim. Kita masih senang namanya impor sini, impor sana, segala macam produk, kita nggak bisa bikin sendiri. Akhirnya ya, sebagian besar dari kita itu memutuskan untuk keluar, untuk coba menerapkan CM ini lebih lanjut. Kenapa? Karena pada saat di sini kita juga waktu itu keterbatasan.
alat juga kita banyak yang nggak ada, kita alat agarnya gitu kan, eksperimen, makanya kita banyak yang nyebar. Dan yang serunya adalah semua lulusan kita itu ke Asia Timur, yaitu Taiwan, Korea Selatan, Jepang. Kenapa ke Asia Timur? Karena untuk produksi, lini produksi CMOS, sensor segala macam, kemudian di solar cell, nah itu banyak banget. Beberapa alumni kita pertama di Taiwan, ada 5 orang, saya sama Kak Endo dari Taiwan, kemudian ada lagi saya, kita satu angkatan bertiga. Aduh, angkatannya ketahuan ya. Kemudian ini Alfred 2011 juga, dia satu kampus sama Rion. Ini sebenarnya Rion ini bukan dari CM. Saya masukin dia di sini karena topiknya dia sekarang itu terkait sama CM. Dia meneliti tentang baterai. Jadi dia cari yang kapasitasnya itu tinggi dengan bantuan grafin. Nah, dia dulunya S1-nya di fisika UI itu fisika medis. Jadi ya membelot ke CM. Kemudian Korea Selatan ada 3 orang lulusan CM, duanya angkatan sama 2009, Wisnu dan Enggar, kemudian 2010 Nandi. Kemudian ada lagi di Jepang, ada 4 orang, Seno, Jeff, Anissa, dan Syahril. Si Syahril ini 2007 lagi ngambil PhD. Dia tadinya sampai pas S2 dia simulasi grafin, tapi sekarang dia waktu itu dibujuk sama profesor dari biomedical engineering. Jadi dia sekarang ke situ, tapi masih simulasi juga. Jadi mirip-mirip kayak saya, tapi mungkin beda pendekatan. Oke, ini yang lainnya. Yang di sini yang bisa saya dapatkan infonya ya Angga, tahu lah Angga. Yang nggak tahu siapa? Oke, ya orangnya di situ. Kemudian ada dia tapi di Fasilkom. Karena dia saking cintanya sama simulasi, sama komputer, akhirnya dia ke Fasilkom. Tapi emang pada saat itu di CM kita julukinnya dia itu ensiklopedi berjalan. Karena kita tanya apapun sama dia tentang CM, walaupun pada saat itu kita lagi ngobrol ngalor ngidul, kita lagi makan apa, kita tanya tiba-tiba gitu, dia bisa jawab. Jadi kalau kita lagi ngerjain PR atau apa, ini apa sih? Tanya aja dia. Dia yang pertama kita cari, bukan buku. Paling cepat. Kemudian ini ini angkatan saya juga 2006, ini dari Atul. Jadi kita waktu itu kaburnya, pilihan kita adalah ke quality assurance. Jadi bagian ngecek kualitas sebenarnya itu juga masuknya ranahnya ke material sih. Tapi karena pada saat itu kita juga tidak membedakan antara material dan furnace metal, jadi kita anggap itu sama. Ini yang kerja 2. Selebihnya ya saya nggak tahu kemana. Oke, dan kalau seandainya kalian mau lanjut studi, ini beberapa topik yang menurut saya potensial. Yang teknologi udah pasti, semua nanti ke arah sini. Kemudian energi terbarukan, ini juga apa tuh 10? Oh keren, dari saya 10. Oke, energi terbarukan. Kemudian teknik elektro, optoelektronik ini teknik elektro jangan samakan sama kita instrumentasi di sini solder-solderan. Teknik elektro di sini kalau kita bicara di luar negeri itu materinya semua tentang CM. Udah ada lagi tuh namanya kita main solder pakai timah gitu kan, pakai solder yang gede banget itu di sana kalau mau solder pakai solder buang. Atau terus kalau misalnya kita pakai deposisi, layer segala macam ya itu benar-benar semua kita mainnya panas meter nantinya. Terus optoelektronik ini kalau kalian mau ke arah OLED, LED, display itu optoelektronik. Kemudian ilmu lingkungan, kenapa ilmu lingkungan saya masukin? Jadi kalau misalnya kalian mau menerapkan nanopartikel atau grafin, itu kalian bisa terapkan untuk pemurnian air, misalkan. Nah ini juga yang lagi banyak dicari, yang banyak diriset, karena kan kita butuh air, tapi air sekarang makin bercemar. Caranya gimana? Ya kita butuh pembersih.
Pembersihnya kan kalau zaman dulu kita pakai sabut, pasir, batu kerikil kecil, batu kerikil gede. Kalau zaman SD kalian pernah bikin kayak gitu. Nah sekarang semua serba nanopartikel. Jadi kalau seandainya saya kemarin ke festival outdoor di Gelora Istora Senayan, itu di situ saya lihat ada penjernih air, dan di situ diperagakan dia menggunakan penjernih air itu untuk minum langsung dari lubang toilet. Dan itu jangan salah, di Jepang itu air saluran pembuangan yang campur sama air toilet itu semua masuk pemurnian. Jadi air yang kalian minum itu di keran segala macam itu sebenarnya asalnya dari itu saluran pembuangan. Lo nggak masalah dong, kan kita udah saring segala macam, udah tinggal airnya. Kan kita butuh airnya. Masalah kalian minum yang lain-lain urusan belakangan. itu di Jepang gitu. Jadi benar-benar pemurnian. Dan ini nanti pemurnian air itu nanopartikel, grafin segala macam itu bisa dipakai di situ. Kemudian bioteknologi yang seperti tadi sudah saya sebutkan juga. Nah kalau misalkan penelitian yang menurut saya prospek juga itu panel surya. Kalau kalian mau panel surya, tapi ini mungkin beririsan juga sama material ya. Walaupun sebenarnya ini lebih ke ACM, tapi nanti efisiensinya bisa menggunakan nanopartikel segala macam untuk enhance absorpsinya segala macam. Nah itu juga nanti mainannya DCM juga. Kemudian grafin ini aplikasinya masih banyak banget, masih bisa diobservasi. Nanopartikel ya CMOS, LED, OLED, kemudian soft matter simulation. Kalau seandainya kamu punya salah satu dari alasan tersebut, ya saya saranin masuk CM. Saya saranin. 5 menit. Pertama, kamu suka fisika. Kalau kamu suka fisika, masuk CM. Karena semua basicnya fisika ada di situ. Nanti kalian mau aplikasinya kemana, suka-suka. Dari ya pokoknya itu kalian mau kemana, basicnya kalian udah dapat. Kan kalau mata kuliah lain saya lihat di di peminatan lain kurikulumnya, itu kan semua mereka memfokuskan pada suatu bidang. Tapi kalau di CM enggak, lu mau apa terserah. Yang penting basicnya kita udah kasih. Oke, alasan kedua, kamu nggak suka fisika. Kalau kamu nggak suka fisika, tetap masuk CM. Kenapa? Karena saya bilang mata kuliah CM itu paling sedikit, sisanya pilihan bebas. Kalau misalkan kalian masuk minatan lain, kalian akan ketemu mata kuliah mungkin nggak kalian suka. Udahlah fisika nggak suka gitu kan. Terus udah gitu, mata kuliahnya masih harus ngambil. Nah kalau ini terserah, lu mau kemana? Fisik, FIB, biar segera dikit, nggak apa. Nah itu gimana ya? Itu jadi satu pilihan tersendiri gitu. Jangan sampai nanti kalian udah 4 tahun di fisika, kalian sadar kalau kalian salah jurusan. Jangan sampai. Jadi ya kalau nggak suka masuk TM juga. Oke, ingin fokus sama industri terkait teknologi. Kedepannya teknologi semua terkait semikonduktor dan semua itu mainan CM. Jadi kalau seandainya kalian memang mau ke arah teknologi, kalian pengen update, pengen benar-benar bergelut di situ, masuk CM. Yang keempat, kamu peduli lingkungan. Sekarang semua yang terkait sama lingkungan itu sudah pakai CM. Pertama, solar cell. Kedua, pemurnian air seperti yang saya bilang. Ketiga, apa lagi? Ya? Ya itulah. Soalnya kalau berwaktu saya jadi lupa semua. Oke, yang terakhir kamu mau lanjut ke electronic engineering. Di sini waktu itu ada satu pertanyaan yang muncul ke saya, Kak, ini saya mau masuk electronic engineering, lanjut. Kasih saran dong, saya pengingatannya apa ya? Mungkin saya rasa ketika orang itu bertanya kepada saya, dia berharap saya bilang instrumen. Karena image kita, elektronik di luar itu masih sama dengan instrumen. Instrumen dalam artian di sini kalau image saya waktu itu apa yang saya lakukan di lab elektronika. Tapi nyatanya ketika saya masuk electronic engineering di luar, semua materi kuliah saya adalah CM, semikonduktor, PN junction, semikonduktor tipe P, tipe N. Nah itu semua dari CM. Energy band, ada gigant, segala macam itu semua CM. Jadi kalau mau tahu apa, ya masuk CM. Tapi sebenarnya kalau kalian sekarang kalian udah dapat quantum fisik 1-2, ya itu belajar juga sih nanti. Oke, kalau mau mengaitkan fisika sama biologi, ini
kalau sekarang saya lihat fisika medisnya juga udah mulai ke arah sini. Tapi di sini juga CM, ketika kamu mau yang lebih detail lagi kayak drug delivery atau simulasi protein seperti itu juga bisa masuk ke sini. Karena nanti ini akan dipakai banyak banget, khususnya dari bidang nanoteknologinya, nanopartikel segala macam ini pasti dipakai banget. Yang terakhir ya, kamu yang mau masuk CM. Kalau yang mau masuk CM ya udah masuk aja. Oke, jadi mungkin ya itu aja sharing dari saya. Ya kalau misalkan masih bingung, ya masuk CM.